Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sheila Ramadhani dari kelas 11.1 nomor absen 35. Jadi hari ini saya akan menjelaskan serta memberikan cara bagaimana sih mengerjakan pembagian polinomial dengan metode Porogapit atau pembagian bersusun. Jadi di sini saya sudah memiliki 2 soal ya. Yaitu yang pertama, X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 min 4X kuadrat plus 7X min 4 dibagi X min 3. Dan untuk soal yang kedua, ini ada 8X pangkat 4 plus 4X kuadrat min 8X min 4 dibagi 2X plus 2. Dan di sini saya sudah mengerjakan ya teman-teman. Dan di sini sudah didapatkan hasilnya. Dan juga di sini sudah ada sisanya juga, sama juga seperti soal 1 dan 2 ini. Udah ada hasil dan juga sisanya. Dan gimana sih cara ngerjainnya? Jadi mari kita bahas semuanya satu-satu, mulai dari soal pertama yang bisa dibilang gampang dan masuk ke soal kedua yang bisa dibilang agak rumit sedikit, tapi enggak juga kok. Jadi mari kita bahas bersama-sama. Oke, jadi di sini saya sudah memiliki soal dan juga saya sudah menggambar seperti kalau kita akan mengerjakan pembagian Porogapit. Dan di sini saya juga menggunakan pulpen berwarna agar lebih mudah untuk dipahami. Baik, berikutnya tugas kita adalah mengoperasikan pembagian polinomial ini seperti halnya kita mengoperasikan pembagian biasa dengan metode Porogapit. Yaitu yang pertama adalah menghilangkan X pangkat 4 ini dengan cara membaginya dengan pembagi. Jadi X pangkat 4 dibagi dengan X itu akan menghasilkan X pangkat 3. Oke, mengapa bisa X pangkat 3 hasilnya? Itu karena pada perpangkatan pembagian perpangkatan itu pangkatnya akan dikurang dengan pangkat pembagi, sehingga jika dijabarkan ini bisa disebut seperti X pangkat 4 dikurangi X pangkat 1 atau X pangkat 4 dibagi X pangkat 1, sehingga nanti hasil akhirnya adalah X pangkat 4 dikurangi 1. Jadi yang dikurangi adalah pangkatnya, begitu. Oke, lanjut. Jika sudah mendapatkan hasil ini, maka kita akan mengkalikannya dengan pembagi lagi. Jadi X pangkat 3 dikali X itu akan menghasilkan X pangkat 4. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa dalam pembagian dan perkalian perpangkatan, jika dalam pembagian itu pangkatnya akan dikurangi dengan pangkat pembagi, sedangkan jika dalam perkalian maka pangkatnya itu akan ditambahkan dengan pangkat yang dikali. Seperti ini tuh dianggap sebagai X pangkat 1, sehingga X pangkat 3 dikali X pangkat 1 itu akan menghasilkan X pangkat 4, karena X pangkat 3 ditambah pangkat dari X ini yaitu 1. Selanjutnya tidak hanya mengkalikannya dengan X pangkat 1 ini, tetapi juga harus dikalikan dengan min 3 ini, sehingga menghasilkan negatif 3X pangkat 3. Oke, berikutnya kita akan menggaris terlebih dahulu agar terlihat lebih rapi. Seperti pada pembagian pada umumnya, ini juga akan kita kurangi. Jadi 2X pangkat 3 dikurangi min 3X pangkat 3 itu akan menghasilkan 5X pangkat 3. Dan ini boleh
langsung ditulis semua seperti milik saya tadi, langsung ditulis semua seperti ini, atau sedikit-sedikit seperti halnya negatif 4x kuadrat seperti ini boleh, dan setelah ini dikerjakan seperti tadi, atau mau ditulis semuanya itu sama aja. Tapi di sini saya akan mencoba dengan menulisnya satu persatu agar berbeda dari milik saya ini. Oke, lanjut. Di sini saya sudah memiliki 5x pangkat 3 min 4x kuadrat. Seperti langkah sebelumnya, jadi kita akan membagi 5x pangkat 3 ini dengan x ini seperti tadi. Jadi hasilnya itu adalah plus 5x kuadrat. Ingat, jika perpangkatan ini dibagi, itu akan berarti pangkatnya dikurang. Jadi hasilnya ini. Oke, setelah ini kita lanjutkan ke perkaliannya. 5x kuadrat dikalikan dengan x itu akan menghasilkan 5x kuadrat. 5x pangkat 3 maksud saya. Berikutnya 5x kuadrat ini dikalikan dengan min 3 ini, dan itu akan menghasilkan negatif 15x kuadrat. Seperti halnya tadi, akan saya garis agar lebih rapi. Oke. Negatif 4x kuadrat dikurangi negatif 15x kuadrat itu akan menghasilkan 11x kuadrat. Dan berikutnya ini tadi, agar tidak terlupa, ini diturunkan ke sini, dan ini kita turunkan juga ke sini. Oke, kita lanjutkan mengulang langkah sebelumnya lagi. Jadi di sini ada 11x kuadrat. Itu kita bagi lagi dengan x, itu akan menghasilkan 11x. Dari 11x ini kita akan lanjut ke perkalian. Jadi 11x dikalikan x itu akan menghasilkan 11x kuadrat. Lanjut, 11x ini kita kalikan juga dengan negatif 3. Jadi akan menghasilkan negatif 33x. Baik, kita lanjutkan. Oke. Jadi di sini kita punya 7x dikurangin negatif 33x. Itu akan menghasilkan 40x. Jangan lupa untuk menurunkan angka yang masih tersisa, yaitu negatif 4. Kita turunkan ke bawah sini. Baik, dari sini kita udah ada 40x min 4. Kita balik lagi, kita bagi dengan x. 40x dibagi x itu akan menghasilkan 40. Menghasilkan 40. Berikutnya kita akan mengalikannya seperti langkah-langkah sebelumnya, yaitu 40 dikali dengan x itu akan menghasilkan 40x. Jangan lupa untuk mengalikannya juga dengan negatif 3. Jadi 40 dikali negatif 3 itu akan menghasilkan negatif 120.
Dan ini sudah sampai di penghujung, yaitu negatif 4 dikurangi negatif 120 itu akan menghasilkan 116. Dan 116 ini adalah sisanya. Baik, saya akan menjelaskan lagi mengapa mulai dari ini. Mengapa ini tidak ditulis lagi? Karena X pangkat 4 dikurangi X pangkat 4 itu akan menghasilkan 0. Jadi habis, hilang. Jadi sebenarnya tugas kita dalam pembagian ini adalah menghilangkan pangkat yang ada di depan ini. Jadi menghilangkan angka ini dan diperkecil sehingga hasilnya itu akan berkurang 1 pangkat. Seperti tadi di soal saja ini derajatnya itu adalah 4. Dan di hasil ini derajatnya adalah 3. Jadi seperti kita menurunkan derajat seperti itu. Sama halnya dengan yang tadi, pada baris berikutnya ini 5x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 3 itu juga 0. Jadi tidak perlu ditulis. Jadi kita langsung tulis ke bagian belakangnya, yaitu negatif 4x kuadrat dikurangi negatif 15x kuadrat. Dan hasilnya adalah ini dan akan berulang seperti itu terus. Jadi lama-kelamaan dalam pembagian ini nilai terdepan ini akan hilang. Berikutnya digantikan dengan pangkat berikutnya. Dan ketika pangkat berikutnya ini sudah dibagi dengan pembagi, itu akan menghasilkan pangkat lebih rendah lagi, dan jika dikali nanti akan habis dan akan digantikan dengan pangkat yang lebih rendah lagi. Jadi seperti ini. Sehingga kesimpulannya, hasil dari X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 min 4X kuadrat plus 7X min 4 dibagikan X min 3 itu menghasilkan X pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 11x plus 40. Dan juga bersisa atau memiliki sisa 116. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Jadi di sini soalnya agak berbeda ya teman-teman. Seperti yang kita dapat lihat di soalnya dulu. Soalnya adalah 8x pangkat 4 plus 4x kuadrat min 8x min 4 dibagi 2x plus 2. Pasti kayak mikir, kok gitu sih, ada yang aneh ya? Nah, kenapa? Karena polinomial itu kan cukup banyak. Dan polinomial itu ciri-cirinya tuh memang tidak harus, tetapi memang kebanyakan tuh urut gitu pangkatnya. Jadi habis pangkat 4 itu biasanya pangkat 3, habis itu pangkat 2, pangkat 1, baru pangkat 0. Loh, ini kok habis pangkat 4 langsung pangkat 2? Enggak apa-apa guys. Jadi bisa ya teman-teman semua, tetap bisa dikerjakan. Jadi mari kita kerjakan soal berikut. Oke, kita akan pakai pulpen yang beda-beda kayak tadi. Seperti pada pembagian polinomial biasanya, jadi kayak pembagian biasa juga, pakai Progabet seperti biasa. Jadi yang pertama itu pastinya kita harus menghilangkan pangkat depan ini, angka depan ini, bilangan depan ini dengan cara sama, yaitu dibagikan dengan pembagian yang ada di depan ini. Jadi 8x pangkat 4 dibagi 2x itu akan menghasilkan 4x pangkat 3. Jika sudah seperti ini, kita kalikan ke bawahnya. Kita kalikan, jadi hasilnya 8x pangkat 4. Nah, ini kok dikosongi gitu. Kenapa? Ya karena kalau polinomial tadi kan harus kayak bersusun gitu. Jadi dari pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Karena di sini pangkat 3-nya enggak ada, berarti kita anggap 0. Jadi saya kosongi di sini. Saya kosongi biar enggak bingung. Jadi walaupun ini udah selesai nih, udah dikali ini. Habis itu kan harus
4x pangkat 3 ini harus dikali dengan 2. Jadi nanti hasilnya adalah plus 8x pangkat 3. Nah, fungsinya tuh ini, biar kita nggak bingung. Kalau tadi ininya ada di depan, loh kok ini pangkat 2, ini pangkat 3, gimana? Emang bisa? Nah, makanya ini saya kosongi supaya tidak terjadi miskom atau kebingungan. Nah, selanjutnya kita garis dulu supaya lebih jelas. Nah, seperti yang tadi, kalau punya saya kan seperti ini, sama kayak yang atas. Jadi langsung diturunin gitu, semuanya ditulis dulu. Ini juga semua saya tulis dulu. Ini turun ke sini, ini turun ke sini, semuanya saya tulis dulu. Tapi kali ini untuk pengerjaannya saya akan sedikit-sedikit ya nuruninnya. Jadi dari ini dikurang, jadi 0 dikurang 8x pangkat 3 itu hasilnya adalah negatif 8x pangkat 3. Selanjutnya kita turunkan. Nah, kita turunkan ini dulu. Jadi ini diturunkan begini. Ya. Oke. Kalau udah ini kita lanjut seperti biasa tadi. Negatif 8x pangkat 3 dibagi dengan 2x. Itu akan menghasilkan negatif 4x kuadrat. Real, deal. Oke. Selanjutnya kita kalikan seperti biasa, seperti langkah-langkah sebelumnya juga. Negatif 4x kuadrat dikalikan 2x itu akan menghasilkan negatif 8x pangkat 3. Jangan lupa juga harus dikali dengan 2, jadi negatif 4x kuadrat dikali 2 itu akan menghasilkan negatif juga 8x kuadrat juga. Bedanya cuma itu ya, ini pangkat 3, ini kuadrat. Oke, kita garis lagi. Kita turunin, tapi ini kita hitung dulu. 4x kuadrat dikurangi negatif 8x kuadrat. Ini sama aja kayak 4x kuadrat ditambah 8x kuadrat, karena negatif ketemu negatif hasilnya akan menjadi positif. Jadi hasilnya adalah 12x kuadrat. Jangan lupa untuk nurunin yang negatif 8x. Jangan lupa diturunin ya. Ya. Oke. Lanjut. 12x kuadrat dibagi 2x itu akan menghasilkan positif 6x. Dari 6x ini kita lanjutkan untuk mengalihkan ke sini lagi, dan hasilnya akan ditulis di sini seperti biasa. 6x dikali 2x itu 12x kuadrat. Berikutnya 6x dikali 2 itu juga positif 12x. Nah, kita garis lagi. Ini untuk yang terakhir ya, nurunin yang terakhir, jangan lupa. Hitung dulu, negatif 8x dikurangi 12x. Jadi dia punya utang 8, utang lagi 12. Jadi hasilnya negatif 20x. Jangan lupa untuk diturunin. Ini udah nurunin yang terakhir ya. Oke. Nah, kita lanjut. Negatif 20x dibagi 2x itu akan menghasilkan negatif 10.
dari negatif 10 dikali 2x itu akan menghasilkan negatif 20x juga. Nah, jangan lupa untuk dikali ke 2, jadi negatif 10 dikali 2 itu negatif 20. Oke, kita garis dan kita lihat berapa sisanya. Kurang, jadi hasilnya adalah 16. Nah, sehingga hasil dari 8x pangkat 4 plus 4x kuadrat min 8x min 4 dibagi 2x plus 2 itu hasilnya adalah 4x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 6x min 10 dan memiliki sisa 16. Jadi besok-besok lagi kalau misalnya ada soal pembagian tapi pangkatnya nggak urut, itu nggak usah bingung ya teman-teman, karena kita bisa mengerjakan, tetap bisa dikerjakan. Dan tekniknya seperti boleh mengikuti seperti saya supaya tidak bingung, tapi juga boleh jika tetap 4x kuadratnya tetap ditaruh depan, itu nggak apa-apa. Tapi saya menulis seperti ini agar mempermudah. Jadi cukup sekian pembahasan atau cara mengerjakan pembagian polinomial yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.